Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dadang Solehat dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai guru Madrasah Aliyah. Mapel salah adalah ilmu fikih. Alhamdulillah, materi pada hari ini kita mari mempelajari tentang zakat dalam Islam. Yang pertama, apa itu zakat? Pengertian zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakat. Ia adalah masdar dari fi'il madhi. Lafaz az-zakat. Artinya bertambah dan berkembang. Ada juga zakat itu yang mengartikan suci, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Samsi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan diri. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengeluarkan sebagian harta yang disebut zakat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil al-ayat. Sadaqallahu adzim. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat yang disebut amilin, para mu'alaf yang membujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk berjalan Allah, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Itu petunjuk bahwa zakat kita harus keluarkan. Yang ketiga, macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan menurut ilmu syara, atau mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran. Jadi zakat fitrah itu harta yang harus kita keluarkan dari sekumpulan harta yang kita miliki. Kadarnya sudah ditentukan per orang dan waktunya sudah ditentukan. Mengeluarkan zakat fitrah itu harus di bulan Ramadan. Tentang ketentuan masalah kadar zakat ini para ulama fuqaha berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,8 kilogram. Itu berbeda-beda. Silakan mengeluarkan
mengeluarkan zakat sebagaimana yang sudah dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Mau yang mana kita laksanakan, asalkan kita mengeluarkan. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Ini setiap individu, setiap pribadi, bukan keluarga. Jadi setiap muslim, pribadi muslim mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dari mulai orang tua, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir, itu harus kita zakatin. Kalau ada orang yang melahirkan sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan, maka anak tersebut harus dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia itu lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, yang keempat, tujuan zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya. Untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Kalau kita di negara Indonesia adalah padi, beras, maka yang kita harus keluarkan sebagai zakat fitrah adalah beras. Ukurannya yang sudah tadi saya katakan. Yang kelima, syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas: pertama, agama Islam. Non muslim tidak harus zakat fitrah. Yang kedua, sudah lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak punya harta, itu tidak harus mengeluarkan zakat fitrah. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Selanjutnya, zakat itu disebut zakat mal. Ada yang disebut zakat mal. Zakat mal itu menurut bahasa adalah itu merupakan masalah mal, harta. Ialah segala sesuatu yang kita inginkan oleh manusia untuk memilikinya dan bisa memanfaatkannya dan bisa menyimpannya menurut keinginan masing-masing. Tapi kalau zakat mal menurut syarat ialah segala sesuatu yang kita miliki dan kita kuasai dan pasti bisa dipergunakan. Kalau memang harta yang kita miliki sudah sampai ke kadar nisab dan ukurannya sudah sampai 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya, kalau kita memiliki 5 ekor unta dalam 1 tahun, maka kita wajib keluarkan 1 ekor kambing yang sudah umur 2 tahun. Dan kita memiliki 30 ekor kerbau atau sapi, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor sapi yang sudah umur 1 tahun. Itu contoh. Kalau kita memiliki 4 ekor kambing, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing yang sudah umur 1 tahun. Sekali lagi, contoh zakat seekor unta. Kalau kita memiliki 5 ekor unta, maka wajib dikeluarkan 1 kambing yang sudah berumur 2 tahun. Kalau kita punya 30 ekor sapi atau kerbau,
maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor sapi yang sudah umur 1 tahun. Dan kalau kita memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka kita harus mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba dalam umur 1 tahun. Itu contoh. Itu kewajiban kita yang harus kita tunaikan tentang masalah zakat mal. Itu contoh. Kalau kita sebagai petani penanam padi, kalau dalam 1 tahun kita mendapatkan padi, misalnya 1000 kg atau 1 ton gabah, maka kita wajib dikeluarkan sebagai zakatnya adalah 100 kg atau 1 kintal gabah. Kalau diberaskan berarti 750 kg beras, maka zakatnya 75 kg beras. Jadi kalau zakat pertanian itu harus 10% kita keluarkan. 10%. Tapi kalau zakat perdagangan itu cuma 2,5. Kalau kita punya uang 1 juta misalnya, jadi dari uang 1 juta 2,5 itu adalah 25.000 rupiah dari per 1 juta. Kalau kita punya uang 30 juta, berarti zakatnya hanya 750.000. Itu contoh kalau di zakat uang. Nah, selanjutnya siapa sih yang harus menerima zakat tersebut, baik zakat fitrah atau zakat mal? Yang pertama, orang miskin, orang fakir, lil fuqara. Yang harus dan wajib menerima zakat itu adalah orang fakir. Pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak punya perusahaan dan tidak mampu berusaha dan tidak punya juga harta. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu menurut kita fikih adalah orang yang punya perusahaan tapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari. Yang ketiga, amilin, pengurus zakat, katib, yang menerima, mengantarkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, hatinya masih lemah, maka itu harus diberi dari sebagian dari zakat. Maksudnya supaya Islamnya tenang, tidak ragu lagi dalam Islam. Yang kelima, riqab adalah hamba sahaya yang sedang menyicil untuk dirinya mau menjadi orang merdeka. Yang keenam adalah gharib, orang yang punya hutang. Yang keenam, yang ketujuh, orang yang membela agama, tentara muslim yang membela agama, kekurangan bekal, maka itu wajib mengambil dari zakat. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan jauh tapi kehabisan bekal, kehabisan untuk ongkos, maka boleh atau diberi dari sebagian zakat. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, tentang masalah zakat, memang zakat itu harus kita tunaikan bagi orang yang sudah mampu. Sekalipun kita berusaha habis-habisan, tapi kita tidak mampu,
atau tidak nyampe ke kadar nisab zakat, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau infak boleh, kalau infak, karena infak hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat, kadarnya sudah ditentukan, terus kepemilikannya harus tentu, dan cara menggapai atau memiliki hartanya dengan cara yang baik dan halal. Tidak boleh kita menjakatin harta hasil dari maling atau korupsi. Tidak boleh. Jadi harta yang kita harus dikeluarkan zakatnya hasil dari cara usaha yang halal. Maka itu kalau sudah nyampe ke kadar nisab dan mencapai dalam waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan sebagai zakatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam uraian tentang zakat ini kita bisa terinspirasi, terketuk hati kita untuk mengeluarkan atau melaksanakan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kesimpulannya dari pertemuan ini, maka zakat itu adalah mensucikan harta kita yang kita miliki. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah, mensucikan diri kita dari noda dan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.